kawan yang sudah berbagi pertanyaan di pagi ini. Shalom, terima kasih banyak. Dan Pak Pendeta, kita langsung saja ke pertanyaan Silakan. yang pertama. Kemarin Beta ada lihat di YouTube, ada satu channel yang memuat konten bahwa antara Muhammad KC dan Yahya Waloni yang pantas dihukum adalah MKC. Karena kalau Yahya Waloni dihukum akan ada reaksi besar dari kaum mayoritas. Kira-kira apa pendapat dari Bapak Pendeta? Oke ya, jadi kasus penistaan agama yang terjadi belakangan ini ya, dari dua orang yang lagi diamankan lah atau diproses hukum, yaitu Bapak Muhammad KC dan Bapak Muhammad Yahya Waloni. Menurut channel yang Anda nonton, katanya kalau yang pantas masuk Muhammad KC. Iya. Ya, buat pendengar yang mungkin belum tahu, kalau Bapak Muhammad KC ini dia murtadin. Ya. Sedangkan Yahya Waloni kan kita sudah tahu dia mu'alaf. Ya. Yang satu adalah dari Islam masuk Kristen, yang satu dari Kristen masuk Islam. Pak Muhammad KC sudah masuk Kristen, lalu membahaslah ayat-ayat Al-Quran. Yang satu sudah masuk Islam tapi terus bahas-bahas Alkitab, dan dalam pantauan hukum pembahasan mereka bukanlah pembahasan yang biasa, tapi ada unsur penistaan di sana. Kalau ada video yang mengatakan bahwa kalau hukum Yahya Waloni akan ada reaksi besar, saya pikir tidak. Tidak. Indonesia ini, saya lihat pemerintah ini, saya lihat dari sudut pandang saya sebagai rohaniawan, tapi lebih daripada itu saya warga negara Indonesia yang terus berdoa dan berharap Indonesia rukun, Indonesia damai, Indonesia saling menghargai satu dengan yang lain, karena apa adanya Indonesia dengan kemajemukan dan kekayaan luar biasa. Bukan hanya kekayaan alamnya, tapi juga kekayaan budaya, kekayaan bahasa, adat istiadat, dan juga agamanya. Ya, kami harus berdoa sebagaimana ajaran Alkitab mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Kalau konteks di dalam kitab Yeremia kan begitu ya. Dan itu bicara ketika memang bangsa Yehuda ada dalam pembuangan. Nah, di Indonesia ini kita bukan dibuang. Memang kita, Tuhan izinkan lahir, besar, berkarya di negeri ini. Jadi wajar kalau kita mentaati firman Allah yang mengharapkan adanya damai sejahtera di Indonesia. Jadi kalau dengan ditangkapnya kedua orang ini, saya pikir ya inilah keadilan, ya. Tidak ada yang namanya pandang bulu. Bahkan saya juga baca di berita ya, MUI saja, MUI itu ketika disinggung tentang kasus Yahya Waloni, MUI sendiri bilang di mata hukum tidak pandang bulu, begitu. Artinya saya lihat tidak ada tuh pembelaan dari seperti yang di channel itu, saya pikir tidak ada, ya. Karena seperti apa yang selama ini Yahya Waloni sampaikan melalui ceramah-ceramahnya, perlu Anda ketahui bahwa itu tidak seluruh orang Islam mendukung. Bahkan ada orang-orang Islam yang tidak sepakat, tidak setuju, dan kritikan-kritikan mereka di media sosial terhadap isi ceramah dari Yahya Waloni yang ada unsur ujaran kebenciannya, ada unsur saranya, lalu ada unsur penistaan terhadap agama tertentu. Dalam hal ini seperti saudara sudah tahu,
agama Kristen, saya adalah salah satu hamba Tuhan yang sering menanggapi, yang sering menegur bahkan dengan keras dan berusaha meluruskan. Kami pribadi dididik untuk kita tidak usah otak-atik ajaran agama orang, tidak perlu, itu bukan porsi kita. Tapi kalau kita melakukan pembelaan, ya, pembelaan ini memang kadang-kadang ada di kalangan jemaat awam yang belum paham, ya. Ada yang menganggap, Tuhan tidak perlu dibela, Pak, katanya begitu. Tuhan perlu dibela seolah-olah Tuhan lemah. Nah, ini salah paham, ya. Bukan Tuhan lemah. Tapi seperti khotbah saya dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-10 tadi, bahwa ada kalimat pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, di mana Allah sebenarnya bisa melakukan sendiri atau cukup pakai malaikat selesai. Tapi Allah memberi kesempatan kepada kita dengan karunia berbeda-beda. Dan ternyata dalam gereja Tuhan itu ada satu karunia, yaitu dalam bidang apologia. Apologia itu bidang pembelaan iman. Di mana kalau ada serangan-serangan terhadap ajaran agama kita, di situ kita melakukan counter, pembelaan, lalu meluruskan pandangan-pandangan yang salah, tuduhan-tuduhan yang salah terhadap agama kita dalam konteks Kristen. Makanya mayoritas video saya seputaran Yahya Waloni misalnya, itu betul-betul saya hanya menanggapi serangan-serangan Yahya Waloni melalui ceramahnya kepada agama saya. Ya, dan itu memang ada data Alkitabnya yang menunjang. Di antaranya, mari kita lihat surat Filipi, ya. Ini bukan berarti Tuhannya lemah, lalu kita lebih hebat, lalu kita bela Tuhan. Bukan begitu, ya. Sekali lagi, ini Tuhan kasih kesempatan dengan karunia kepada orang-orang percaya untuk melakukan bagian kita masing-masing, ya. Filipi 1 ayat 7, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Ya. Jadi itu adalah salah satu dasar, ya. Membela dan meneguhkan berita Injil. Nah, itu Paulus mengatakan bahwa ada kalimat membela Injil. Jadi kalau ada orang, tidak usah bela-bela. Tidak, ayatnya ada. Harus ada pembelaan. Sangat kecil. Tuhan kalau mau turun sendiri dan Tuhan yang kantor sendiri pasti bisa. Tapi lalu kita ini sebagai pengurus kasih karunia Allah, kerja kita apa? Kita harus melakukannya. Ya. Di ayatnya yang ke-16 lagi, Filipi 1. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Jadi apologia, yang kemudian pembela-pembela Injil itu disebut dengan apologet, ya. Itu melakukan pembelaan-pembelaan. Dan itu tugas kami. Nah, kalau melakukan pembelaan iman itu tidak ada unsur penistaan di sana. Itu tidak ada masalah. Secara hukum aman. Tapi kalau kita tidak tahu apa-apa, kita pergi tafsir Al-Quran lah, atau sebaliknya Ustadz tafsir Alkitab, nah itu tidak dibenarkan. Ya, makanya ketika persoalannya Pak Muhammad KC itu, saya baca di berita, langsung saya bikin konten. Saya kasih tahu orang Kristen tidak boleh menyebarkan, share video-video Pak Muhammad KC, kan dari kepolisian bilang itu bisa terkena pelanggaran undang-undang ITE. Ya. Jadi ini juga sekaligus informasi buat kita bahwa yang bersifat
video-video yang ada serangan terhadap agama apapun, entah Islam, Hindu, Buddha atau lain sebagainya, kita sebaiknya jangan sebarkan itu. Ya, kita bicara saja dengan dasar-dasar firman yang ada pada kita. Tak usah pakai ayat orang, tidak perlu. Bahkan saya sendiri mengatakan untuk menjelaskan Tuhan Yesus kepada dunia, kita tidak butuh buku yang lain. Kita tidak butuh Al-Quran, Weda, Tripitaka, tidak butuh. Kita hargai itu adalah kitab suci agama lain. Kita hanya perlu Alkitab, satu-satunya buku yang paling sempurna untuk menjelaskan tentang Yesus, bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia dan menjadi satu-satunya penebus dan satu-satunya jalan ke surga. Cukup Kejadian sampai Wahyu. Ya. Jadi saya berkesimpulan bahwa seperti yang dialami oleh Yahya Waloni maupun Muhammad Kacé, kita serahkan aja kepada hukum. Kita berdoa buat aparat penegak hukum yang berkompeten, yang berwenang dalam mengurusi atau mengatasi persoalan ini, sehingga kita bisa melihat adanya titik terang, ya. Tapi kalau berat sebelah juga tidak boleh dong, karena Yahya Waloni sangat keras mengatakan Injil palsu lah, macam-macam segala macam toh. Jadi saya pikir itu yang menjadi persoalan kenapa Yahya ditangkap dan sudah ditetapkan menjadi tersangka, sudah menjadi tahanan Polri. Tapi saya dengar berita terakhir dan itu benar. Saya nonton live dari istrinya Yahya Waloni juga di YouTube, bahwa memang Yahya Waloni sakit dan dilarikan ke rumah sakit karena ada pembengkakan di jantung, lalu sesak napas juga dan lain sebagainya. Bahkan dalam kondisi seperti itu saja, tadi malam saya live, ya sudah kita doakan dua-dua, tidak ada masalah. Adalah orang tertentu yang mengutuk Pak Muhammad Kacé, tapi kami balas dengan doa. Pak Muhammad Kacé tuh Kristen sekarang. Ya, soal pelanggaran hukum yang dia lakukan, ya kita berdoa, kita minta Tuhan tolong supaya semua berjalan dengan baik dan Tuhan beri kekuatan bagi dia. Tapi mendengar Yahya Waloni juga, kita juga dididik untuk jangan balas jahat dengan jahat. Kita mendoakan saja, toh pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi saya tidak setuju bahwa kalau hanya Muhammad Kacé yang diproses, Yahya jangan, tidak ada itu. Ya, harus adil, ya. Dan kita berdoa buat pemerintah supaya tidak berat sebelah atau penegak hukum, semuanya bekerja dengan baik. Dan saya yakin, saya optimis akan ada titik terang, dan kita di masyarakat, kita tenang-tenang saja. Itu bukan porsi kita, itu porsi penegak hukum lah. Tuhan pasti bekerja melalui mereka, ya. Jadi kita tenang-tenang saja, semua sudah teratasi. Tuhan berkati.